Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada pembimbing saya Ibu Leni Mardina dan pendengar semua. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Afandi, nomor induk mahasiswa 2001 Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris. Sekarang, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Eufemisme dalam cerita pendek terpilih dalam buku Modern Short Stories in English karya Robert J. Dickson, analisis deskriptif. Langsung kita masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang masalah. Bahasa adalah sistem simbol dalam komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan menjaga hubungan sosial. Menurut Fromkin, Rothman, dan Hyams tahun 2011 dan Chomsky tahun 2006, bahasa unik karena hanya manusia yang bisa menggunakannya, bahkan dapat membuat kalimat tanpa batas. Linguistik sebagai studi bahasa memiliki cabang penting yang disebut pragmatik, yang mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Fokus pragmatik adalah pada makna yang dipengaruhi oleh maksud penutur atau pembicara, norma sosial, dan situasi komunikasi menurut Cutting tahun 2022. Teori Speech Act, Austin dan Shirley menjelaskan bahwa berbicara juga berarti melakukan tindakan seperti memerintah atau berjanji. Dalam komunikasi, terdapat topik tabu yang seringkali dihindari, seperti kematian, seksualitas, atau penyakit. Menurut Alan dan Burrich, tahun 1991 mendefinisikan tabu sebagai larangan sosial yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif jika diucapkan secara langsung. Untuk menjaga keharmonisan, penutur atau pembicara sering menggunakan eufemisme untuk menyampaikan isu sensitif dengan lebih sopan dan dapat diterima. Penelitian sebelumnya mengenai eufemisme fokusnya hanya pada media, novel, dan drama atau film, namun penelitian tentang teks pendidikan masih terbatas, termasuk cerita pendek dari buku Modern Short Stories in English karya Dickson tahun 1971. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi eufemisme menggunakan teori Alan dan Burrich yang berkontribusi pada pembelajaran bahasa. Berikutnya, identifikasi masalah penelitian. 1. Penggunaan eufemisme dalam cerita pendek biasanya memiliki fungsi tertentu yang terkait dengan situasi sosial dalam cerita. 2. Makna eufemisme dalam cerita pendek dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi antar tokoh. 3. Klasifikasi eufemisme dalam cerita pendek diperlukan untuk memahami penggunaannya. Lanjut, batasan dan ruang lingkup masalah penelitian. 1. Analisis mengenai penggunaan eufemisme dalam 5 cerita pendek. Judulnya ada 5. Yang pertama ada Best Looking Girl in Town, To Love and to Honor, John Rossiter's Wife, Will of the Wind, dan yang terakhir Iron Sister, yang dipilih dari buku Modern Short Stories in English oleh Robert J. Dickson. 2. Eufemisme terbatas pada dialog dan narasi yang berkaitan dengan konteks sosial dalam setiap cerita. 3. Klasifikasi eufemisme berdasarkan teori eufemisme menurut Alan dan Burrich tahun 1991 halaman 201. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana eufemisme digunakan dan diinterpretasikan dalam cerita pendek yang dipilih dari buku Modern Short Stories in English oleh Robert J. Dickson berdasarkan klasifikasi Alan dan Burrich 1991. Lanjut, pertanyaan penelitian. 1. Apa saja jenis eufemisme yang ditemukan dalam cerita pendek terpilih berdasarkan klasifikasi Alan dan Burrich? 2. Apa saja jenis eufemisme yang paling dominan digunakan dalam cerita-cerita yang dipilih? 3. Bagaimana ungkapan eufemisme membangun makna dan fungsi dalam konteks cerita pendek? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui jenis-jenis eufemisme yang terdapat pada cerita pendek yang dipilih berdasarkan klasifikasi Alan dan Burrich. 2. Untuk mengetahui jenis eufemisme yang paling dominan digunakan dalam cerita yang dipilih. 3. Untuk mengetahui bagaimana ungkapan eufemisme membangun makna dan fungsi dalam konteks cerita pendek.
Berikutnya, manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Menambah pengetahuan tentang bagaimana eufemisme digunakan dalam teks sastra untuk menyampaikan makna secara halus dan sopan. Dua, manfaat praktis. Membantu siswa, guru, dan pembaca memahami serta mengenali penggunaan eufemisme dalam karya sastra agar lebih mudah menafsirkan maknanya. Lanjut, definisi istilah kunci. Satu, eufemisme. Eufemisme adalah ungkapan halus untuk menggantikan kata yang dianggap kasar. Dalam penelitian ini, analisis berdasarkan pada klasifikasi Alan dan Burrich tahun 1991, yaitu figurative expression, omission, circumlocution, dan hyperbole. Dua, short stories atau cerita pendek. Short stories atau cerita pendek adalah karya fiksi singkat yang berfokus pada satu peristiwa atau tokoh. Penelitian ini menggunakan 5 cerpen dari Modern Short Stories in English, karya Robert J. Dickson sebagai data utama. Tiga, analisis deskriptif atau descriptive analysis. Analisis deskriptif adalah metode kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan data. Metode ini digunakan untuk menemukan dan memahami eufemisme dalam cerita terpilih. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, pragmatik. Pragmatik adalah studi yang berfokus pada makna dalam konteks, yaitu apa yang dimaksud pembicara dan dipahami pendengar dari ujaran. Berdasarkan pendapat Yule 1996, halaman 3. Ruang lingkup pragmatik. Satu, bidang studi yang berfokus pada makna pembicara. Dua, cabang dari ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari makna dalam konteks. Tiga, studi tentang bagaimana makna disampaikan melebihi apa yang sebenarnya dikatakan oleh pembicara. Empat, studi tentang bagaimana jarak relatif dinyatakan. Lanjut. Yang kedua, tindak tutur atau speech act. Speech act adalah tindakan yang dilakukan melalui ucapan di mana makna kalimat berkaitan dengan tindakan dalam konteks tertentu. Menurut Charles 1969, halaman 18. Kategori dari speech act. Satu, locutionary act atau tindakan mengucapkan sesuatu. Dua, illocutionary act, tindakan yang dimaksud pembicara. Tiga, perlocutionary act atau dampak atau efek ucapan pada pendengar. Charles 1969, halaman 23 sampai halaman 24. Tiga, tabu. Tabu adalah salah satu hal menarik dalam bahasa, di mana beberapa atau hampir semua kata-katanya diganti dengan kata lain yang digunakan untuk menghindari kata yang dianggap tidak pantas. Berdasarkan pendapat Huang tahun 2007 halaman 164. Terakhir, eufemisme. Eufemisme adalah kata atau ungkapan pengganti yang lebih halus untuk menjaga perasaan pembicaraan dan pendengar. Menurut pendapat Alan dan Burrich tahun 1991 halaman 202. Klasifikasi dari eufemisme. Satu, figurative expression atau ungkapan kiasan. Dua, circumlocution atau berputar-putar dalam ucapan. Tiga, omission, penghilangan kata. Empat, hyperbole, pengungkapan berlebihan. Alan dan Burrich 1991 halaman 29. Selanjutnya kita akan membahas tinjauan studi yang relevan. Mulai dari penelitian pertama, yaitu Serly, Hamzah, dan Wahyuni tahun 2022, yang berjudul Analisis Eufemisme dalam Berita Kriminal dan Politik Pos Metro Padang. Temuan utamanya yaitu metafora merupakan jenis yang paling dominan. Wartawan lebih menyukai kata-kata tidak langsung untuk melembutkan topik yang sensitif. Kedua,
Jewa tahun 2024 yang berjudul Analisis Eufemisme dalam Teks Sastra Pilihan, Otelo. Temuan utamanya yaitu 4 jenis diidentifikasi. Diplomasi 33,33%, litotes 33,33%, kesopanan 16,67%, dan spin 16,67%. Di diplomasi dan litotes adalah yang paling sering. Peneliti yang ketiga, Suhadi tahun 2021, yang berjudul Fungsi Eufemisme dalam Cerpen Guru karya Putu Wijaya. Temuan utamanya yaitu kesomanan 80% paling dominan, lainnya termasuk diplomasi 13% dan kerahasiaan 6%. Eufemisme membantu menjaga keharmonisan sosial. Peneliti yang keempat, Marigan dan Marpau tahun 2023, yang berjudul Penggunaan Eufemisme dalam The Book of Alchemist karya Paulo Coelho. Temuan utamanya yaitu 4 jenis diidentifikasi, yang paling sering 44,5% adalah eufemisme yang membuat situasi terdengar lebih menyenangkan. Terakhir, Chandra et al. Tahun 2022, yang berjudul Eufemisme yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh dalam naskah film Shakespeare in Love. Temuan utamanya yaitu 6 jenis ditemukan. Implikasi yang paling sering, fungsi yang dianalisis dengan Burrich menunjukkan eufemisme protektif sebagai yang paling dominan. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka konseptual. Berdasarkan kerangka konseptual ini, alur penelitian akan dilakukan dengan cara peneliti akan menganalisis objek penelitian, yaitu 5 cerpen yang sudah dipilih dalam buku Modern Short Stories in English karya Robert J. Dickson. 5 cerpen tersebut pastinya memiliki suatu hal yang tidak dapat diucapkan secara langsung atau kita sebut tabu. Karena kata tabu itu tidak dapat diungkapkan secara langsung, biasanya penulis cerpen menggunakan eufemisme untuk menghaluskan sekaligus menghindari kata tabu tersebut. Dari eufemisme yang penulis cerpen gunakan dalam cerpen, peneliti akan mengklasifikasikannya ke dalam 4 klasifikasi berdasarkan teori eufemisme Allen dan Burrich tahun 1991, yaitu figurative expression atau ungkapan kiasan. Kedua ada circumlocution atau berputar-putar dalam ucapan. Ketiga, omission atau penghilangan kata. Dan yang terakhir, hyperbole atau pengungkapan berlebihan. Berikutnya, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis isi untuk meneliti penggunaan eufemisme dalam beberapa cerita pendek pilihan dari Modern Short Stories in English karya Robert J. Dickson. Selanjutnya, data dan sumber data. Data. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang mengandung ungkapan eufemisme. Ungkapan tersebut diidentifikasi dalam cerita pendek melalui acuan yang tersirat atau diperhalus terhadap topik yang dianggap tabu atau sensitif. Selanjutnya, sumber data. Sumber data berasal dari buku Modern Short Stories in English yang disusun oleh Robert J. Dickson tahun 1971 yang berisi teks sastra sederhana dari berbagai penulis terkenal. Lanjut, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berdasarkan klasifikasi Allen dan Burrich tahun 1991. Jadi kategori yang pertama, figurative expression atau ungkapan kiasan. Definisinya, menggunakan kiasan atau ungkapan idiomatik untuk merujuk secara tidak langsung pada topik yang dianggap tabu. Indikatornya berisi gambaran, perbandingan, atau bahasa simbolis yang menggantikan istilah kasar. Contohnya, pass away atau meninggal dunia untuk menggantikan kata mati atau die. Kedua, circumlocution atau berputar-putar dalam ucapan. Definisinya itu menggunakan frasa tidak langsung atau berbelit-belit untuk menghindari penyebutan langsung. Indikatornya, frasa deskriptif yang lebih panjang menggantikan satu kata langsung. Contohnya, he is not with us anymore. Atau dia tidak bersama kita lagi. Untuk menggantikan kata he is dead atau dia telah mati.
Ketiga, omission atau penghilangan kata. Definisinya yaitu menghindari penyebutan langsung dengan menghilangkan istilah-istilah spesifik dan mengandalkan implikasi atau makna tersirat. Indikatornya yaitu kata kunci hilang atau sengaja dikosongkan, jadi pendengar menyimpulkan makna dari konteks. Contohnya yaitu, he did that thing, atau dia melakukan hal itu. Terakhir, hyperbole, atau pengungkapan berlebihan. Definisinya itu, menggunakan istilah-istilah yang dilebih-lebihkan untuk mengalihkan perhatian dari kebenaran yang tidak menyenangkan. Jadi, indikatornya itu, bahasa yang ekstrim atau berlebihan yang digunakan untuk menyamarkan makna yang negatif atau sensitif. Contohnya, he's larger than life. Untuk he's obese atau dia lebih besar dari kehidupan. Untuk menggantikan dia gemuk atau obesitas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan analisis dokumenter, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tertulis untuk mengambil data yang relevan. Lanjut, teknik analisis data. Satu, kondensasi data. Peneliti memilih data teks yang hanya mengandung ungkapan kiasan atau eufemisme, lalu memfokuskan dan menyederhanakan data tersebut. Data yang tidak relevan atau tidak mengandung eufemisme akan disisihkan. Dua, penyajian data. Data yang dipilih kemudian disusun dalam tabel untuk menampilkan jenis dan fungsi eufemisme. Tiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan. Peneliti menginterpretasikan data berdasarkan konteks, makna, dan fungsi masing-masing ungkapan eufemisme. Berakhirlah sudah presentasi dari penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.